Tes tes oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke asistensi yang kesekian. Buat desain sesuai timeline ya, berarti kita hari ini desain tulangan lentur, balok, induk, dan balok anak. Sebelumnya kita lihat dulu tornya. Di sini kan kita diminta buat desain balok anak yang B2D2, berarti yang ini yang tengah. Sama balok induk D1D3, berarti yang ini. Nanti dilihat sendiri ya kodifikasinya sesuai masing-masing kelompok. Nah, ini diminta daerah tumpuan maupun daerah lapangan di lantai 3. Di lantai yang sama. Berarti dua-duanya di lantai 3 ya. Nah, yang pertama kita buka dulu. Buka dulu subnya, hasil sub kemarin yang kita buat. Nah, ini udah ya. Ini belum di run. Kita run dulu. Kalau belum di run dulu. Nah, ini di run aja langsung. Nah, kalau udah gini nih kita balikin ya, kita pencet show under concept. Jadi kita mau lihat di lantai 3, kita lihatnya penampang X ya. Buat lantai itu kan, penampang X ini paling bawah. Kita lihat di sini Z sama dengan 0, ini berarti di pondasinya. Naik 1,5 itu di lantai 1, naik lagi di lantai 2, naik lagi di lantai 3. Nah, yang pertama kita desain balok induk aja dulu, balok induk. Berarti yang ini kan, yang ini. Ini udah di lantai 3, kita ngambil yang ini sesuai tor tadi. Terus ini setelah kita klik, kita display, terus show table. Ini kita pilih analysis result, kita pencet plus dulu, terus elemen output, baru ke frame output. Nah, di frame output ini dicentang aja di frame output. Terus di select load case-nya ini kita pilih 3 ya. Jadi yang paling atas kita klik, terus tahan shift, klik di 1,4D ini. Jadi dead live modal ini nggak ikut di table kita nanti. Terus ini di OK. Setelah keluar kayak gini, kita file export current table to Excel. Nah, nanti kan muncul Excel baru kayak gini. Ini buat desain tulang lentur kita pakainya momen 33. Jadi kita filter dulu ini teks M ini semuanya kita filter. Terus momen 33-nya kita ambil dulu yang terbesar. Jadi kita mau lihat dulu kombinasi mana yang menghasilkan momen terbesar. Dan ternyata kombinasi 1,2D plus 1,6L. Berarti di output case-nya ini, di combination-nya ini, kita cukup ambil yang 1,D plus 1,6L. Buat penulangan lentur dulu ya ini. Buat penulangan lentur. Nah, ini kita ambil, kita di daerah tumpuan dulu. Di daerah tumpuan itu kan momen negatif ya. Momen negatif, kita ambil yang terbesar. Ini kita cek, ini udah di 0 ya. Jadi kan daerah tumpuan itu daerah seperempatnya. Seperempat sama seperempat sini. Seperempat kiri, seperempat kanan. Nah, dia itu kan berarti ada di 0 sama di 9 ya. Ini kan 9 meter panjangnya. Dia ada di daerah 0 sampai seperempatnya sama 9 sampai seperempatnya. Nah, ini kebetulan dia ada di daerah 0, di titik 0 sama titik 9 yang terbesar. Kita ambil di tumpuannya salah satu aja yang paling besar. Jadi sebenarnya kalian bisa desain tumpuan kiri pakai ini, tumpuan kanan pakai ini, sebenarnya bisa. Tapi sini kita biar cepat pakai yang terbesar aja. Ini kita copy, taruh di rekap pembebanan nih. Ini tadi momen negatif kan. Ini paste spesial aja nih. Terus minusnya dihilangin karena kita nggak butuh minus buat di perhitungan. Itu cuma buat tanda bahwa dia momen negatif aja. Terus kita sort lagi ke yang terbesar, ambil ini, berarti ini sebagai momen lapangan atau momen positif. Taruh di sini, kita paste spesial. Terus sekalian ya, kita kan nanti mau desain tulangan geser juga, tapi bukan hari ini. Kita sekalian aja ambil rekapannya. Nah, untuk tulangan geser itu combination-nya itu pakai yang 1,2D plus 1L. Jadi dicentang satu aja nih. Kita ambil, kalau di sini kan diminta tadi tepi sama tengah ya. Nah, kalau tepi itu kan kita coba nih tak kasih lihat nih. Frame. Ya SFD share 22 ya. Nah, di sini kan di tepi kiri dia minus, SFD-nya di tepi kanan plus. Jadi nanti pas nyari di sini kita nggak boleh asal sort aja dari terbesar ke kecil. Kita perhatiin juga angkanya. Misalkan yang small to large dulu ya. Nah, kita lihat ini kan kalau bagian tepi itu kan 0 sama 9 ya. 0 sama 9. Berarti kan dia ada di sini sama di sini nih. Nah, yang 0 itu kita lihat V2-nya.
share dua-duanya 149, sedangkan yang 9 itu 148. Berarti kita makainya kan yang terbesar walaupun tandanya minus. Ini 149 kita copy, taruh di sini, VU tepi. Minusnya dihilangin. Terus buat VU tengah itu kita select stationnya, karena kan tengah itu tengah dari 9 kan 4,5 ya. Jadi kita cuma centang yang 4,5 aja nih. Nah, nanti kan ada dua nih, ada dua, kita ngambil yang terbesar. Terbesar maksudnya bukan absolut, bukan terbesar kayak gini, absolut terbesar. Jadi walaupun minus kita ambilnya tetap yang terbesar. Ini kita pasti spesial, kita hilangin minusnya. Ini udah. Terus ini kita save aja nih, boleh di save. Kita buat baru aja. Kita buat folder baru, rekap sub gitu ya. Nah, ini Excel-nya berarti rekap balok induk. Oke, ini kita udah bisa close. Terus di sini udah dapat nilainya. Nanti yang ini udah ada keterangannya ya, kombinasi momen itu pakai kombinasi terbesar, kombinasi geser, kemudian plus 1L. Nanti yang BA2L juga sama caranya. Kita masuk desain tulangan lentur ya. Nah, kita yang pertama itu F-aksen C sesuai Tor, masing-masing kelompok beda. Ini misalnya pakai 25, atau di link ke sini juga boleh nih, di link ke yang ada di sheet sebelumnya, terserah. Misal 25, terus FY-nya itu pakai yang di Tor, tapi untuk yang lebih besar dari mana ya? Nih, lebih besar dari 12 mili, berarti 345 ya. Ini langsung tak pakai 345. Nah, terus beta 1. Beta 1 ini kan ini ada keterangannya ya. Jika F aksen C lebih besar dari 28 MPa, maka pakai rumus ini buat nyari beta 1-nya, pakai rumus ini. Tapi ada batasan maksimum 0,5. Jadi misal hasil perhitungan ini, misalkan F aksen C kalian 30 deh, 30 MPa. Berarti ngitungnya pakai rumus ini, 0,85 dikurang ini F3, ini F aksen C ya. Nah, 0,85 dikurang F aksen C dikurang 28 dikali 0,05 dibagi 7. Hasilnya kan 0,84 ya. Nah, semisalkan hasilnya ini 0,6 gitu. Nah, ini jangan dipakai, tapi langsung pakai yang maksimum 0, bukan maksimum deh ini, minimum. Sorry. Ini minimum 0,65. Nah, jadi ini langsung pakai 0,65. Kalau misalkan kejadiannya dapat kayak gini. Oke, ini karena 25 MPa berarti langsung pakai 0,85. Terus modulus modulus elastisitas baja itu kan 200.000 MPa. Regangan lelehnya itu berarti hukum tegangan-regangan kan, berarti tinggal FY dibagi modulus elastisitasnya. Terus ini memang regangan tekan beton ya pada kondisi balance, ini 0,003. Terus kita lanjut, ini nilai momen hasil rekap sini ya. Nah, kita sama dengan ini kan MU min tumpuan. Kita link ke MU min tumpuan yang ini. Terus MU plus lapangan, kita link juga ke MU plus. Nah, oke. Terus tulangan yang dipakai ini ada di Tor juga. Di Tor itu keterangannya kan 19 mm untuk penulangan lentur balok induk, terus minimum 8 mm untuk penulangan plat dan tulangan geser balok. Berarti kita bisa pakai tulangan pokoknya 19, harus ya buat balok induk. Sedangkan sengkangnya tadi minimal 8, kita pakai aja 10 polos. Nah, terus kita ngitung dimensi properti balok. Ini yang pertama diasumsikan akan digunakan satu lapis tulangan tarik. Ini pertama ya. Tarik. Oke, ini pertama. Jadi diasumsiin. Kalian asumsiin 2 lapis juga boleh, tapi nanti ini bisa berubah. Kita misalkan asumsi 1 lapis aja dulu. Kalau 1 lapis itu nanti bedanya di DS-nya ya. Kalau 1 lapis itu rumusnya kayak gini nih, rumus DS-nya. Kalau 2 lapis nanti beda lagi karena ada jarak vertikal antar tulangan. Ini kita di sini asumsi dulu akan digunakan 1 lapis tulangan tarik. Lebarnya ini, lebar baloknya link ke sini. Estimasi balok. Ini kan B1L berarti tadi ya, karena bentang 9.000 meter. B-nya ini hanya 750. Ini tadi.
Penutup beton itu di SNI ada 40 mili minimal buat penampang lentur. Terus jarak vertikal antar tulangan ini kita siapin aja, siapa tahu nanti hasilnya itu butuh 2 lapis tulangan tarik. Misalkan kita ini biasanya 25 mili buat jarak lapis antar tulangan. Jadi contoh 2 lapis tulangan tuh kayak gini. Nah, nih kayak gini 2 lapis. Jadi jarak antara yang ini sama ini tuh 25 biasanya. Kalau kayak gini nih 1 lapis. Terus kita ngitung DS. Nah, DS ini karena 1 lapis, jadi rumusnya kayak gini. Ntar kalau 2 lapis beda, nanti aja itu. Jadi penutup betonnya ini 40, ditambah diameter sengkangnya 10, ditambah diameter pokoknya dibagi 2. Terus tinggi efektif atau D itu tinggal tinggi baloknya dikurang DS. Nah, sekarang perhitungan awal ini buat ngitung kita tuh perlu desainnya itu pakai tulangan sebelah atau tulangan tunggal atau harus pakai tulangan rangkap. Nah, tapi kalau di beton 1 ini sebenarnya kita ngitung pakai tulangan sebelah aja ya. Ini kita coba mau ngecek aja. Ini AS max rumusnya kayak gini. 0 ini kita kali bagian atas tuh ya. 0,85 kali 3 kali beta 1-nya tadi yang di atas nih. Terus dikali F aksen C. Terus ditutup kurung dibagi 7 dikali FY. Terus dikali B kali D. B kali D-nya itu ini, D-nya yang ini. Oke. Dapat AS max. Terus A max itu A pada kondisi AS max. Jadi ini tinggal buka kurung. AS-nya ini AS max yang ini. Terus dikali FY, FY-nya yang 345 tadi. Terus dibagi dengan 0,85 kali F aksen C kali B. Lebar balok. Oke. Nah, jadi ini sebenarnya CC sama dengan TS ya, persamaan kesetimbangan. CC sama dengan TS. Nah, nanti dapat rumus A-nya itu jadi kayak gini ya. Ini CC, ini TS. Terus MN1 ini rumusnya. Ini tinggal diisi yang ini dulu, yang Newton milimeter. 0,85 dikali F aksen C-nya 25 MPa dikali A-nya, ini A max, dikali B lebar baloknya, tutup kurung, dikali D-nya itu tinggi efektif, minus A per 2, A-nya A max. Oke, terus dijadikan kilonewton meter, itu dikali 10 pangkat 6. Ini dikali 10 pangkat 6. Ya. Terus AS minimum tuh ada 2, kalau di SNI ada akar F aksen C per 4 FY sama 1,4 per FY. Nah, ini kita hitung dulu dua-duanya. Ini berarti kan SQRT F aksen C terus dibagi H dibagi 4 kali FY. FY-nya 345 ini. Terus dikali B, BW itu ya, BW itu B. Dikali D, tinggi efektif. Oke. Terus yang ini sama 1,4 per FY, FY-nya 345 itu. Dikali BW kali D sama B kali D. Nah, nanti yang dipakai itu kita ngambil yang terbesar nih. Terbesar antara dua yang minimum ini. Buat dijadikan sebagai AS minimum pakai. Ini kita tambahin aja lah. Ambil yang terbesar. Oke. Terus setelah kita dapat ya AS maksimum, batasan maksimum sama batasan minimumnya, kita lanjut ke ngitung desain tulangan tumpuan. Jadi daerah tumpuan dulu kita ngitung. Bebas sih sebenarnya, mau lapangan dulu atau tumpuan dulu. Ini kita coba tumpuan dulu. Nah, ini kita nentuin dulu faktor reduksinya. Biasanya penulangan lentur itu kan 0,9. Ini nanti harus dicek lagi karena masih asumsi ya. Kan kita belum tahu nanti jadinya pakai desain apa gitu. Tulangan tunggal terangkap. Ini kita coba 0,9 dulu. Terus rumus MN minus ini sama dengan hasil rekap tadi ya, MU tumpuan. Karena kita lagi desain tumpuan berarti MU min-nya pakai MU tumpuan. Ini dibagi sama faktor reduksi yang kita asumsikan tadi 0,9. Nah, nanti ini karena MN minus ini
MN minus ini itu kurang dari si MN1 ini. MN1 ini ya kurang kan. 316 kan kurang dari 1200 tuh. Nah, berarti dia itu memenuhi. Artinya momen yang terjadi itu kurang dari momen nominal maksimumnya tuh. Berarti dia bisa didesain hanya dengan tulangan tunggal atau tulangan sebelah. Nih, jadi ini nanti dimasukin sendiri aja ya fungsinya. Atau ini ntar tak biarin aja nih fungsinya. Biar enak kalian. Terus ini kita nentuin tinggi beton tekanannya. Dia itu kan nyari A itu kan MN sama dengan CC kali Z. Ini persamaan momen ya. Gaya kali lengan nih. Ini CC-nya, terus Z-nya itu D min upper 2 ini. Nah, ini momen. Jadi bisa juga pakai TS, tapi kita pakai CC di sini karena kita mau nyari nilai A. Kalau pakai TS nggak ada nilai A. Nah, terus kita coba MN ini berarti yang tadi karena udah oke, kita kali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ya. Biar jadi Newton milimeter. CC-nya ini, CC kan 0,85 F aksen C kali A kali B. A-nya masih jadi variabel, berarti kita cuma ngali 0,85 dikali F aksen C-nya 25 dikali A-nya belum ada, nih makanya tak jadiin variabel di sini, dikali B, lebar baloknya. Nah, terus yang ini kan D min upper 2A-nya belum ada, berarti ini kita cuma ngeling ke D aja nih. Nah, terus ini kita tinggal kali-kali ya, kali-kali ke dalam. Jadi 8 ini kita kali ke dalam, biasa nih kan. Perkalian ini kita kali ke dalam. Ini kita kali ke D-nya ini. Terus ini kali ke dalam berarti kan bagi 2 ya. Berarti 8.500 ini dibagi 2. Nah, ini udah dapat. Kita sederhanakan dia jadi biar A pangkat 2. Kenapa A pangkat 2 nih? Karena A dikali ke dalam ya. A kali A. Jadi A di sini dikali A. Sini kan jadi A pangkat 2. Nah, ini disederhanakan. Ini kita bagi sama dia sendiri. 4250 bagi 4250. Jadi kan variabel A-nya 1. Terus variabel B-nya itu kita bagi dengan ini juga. Ini bagi ini. Nah, ini juga sama, ini dibagi ini. Nah, jadi kita kan udah dapet nih, ini A kuadrat, ini A, ini konstanta. Nah, buat kita nentuin A1, A2, jadi pakai rumus ABC ya. Kita kan nentuin dulu A mana, B mana, C mana. Nah, A-nya ini kan 1, udah di sini. Ini pindah ruas. Ini kan minus 1 ya, pindah ruas ke sana kan 1. Terus ini pindah ruas ke situ kan jadi minus, makanya ini minus, ini nggak pindah ruas karena tetap di sini kan, tetap di kiri, berarti ini tinggal di link aja ke sini. Nah, jadi kita udah dapat variabel A, B, sama C. Nanti itu pakai rumus ABC yang buat nyari akar-akar persamaan. Nah, ini rumusnya. Nah, ntar diikutin aja ya. Ini kan minus B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A ya. Ini nanti diikutin aja kurung-kurungnya nih. Di pause videonya. Oke, nanti yang A2 itu tinggal ganti di minus ini aja. Jadi kan rumusnya minus B plus minus ya. Di sini kan harusnya plus minus. Yang satu plus, yang ini minus. Nah, jadi gampang ya. Ini kalian copy. Terus kalian paste di sini. Tapi kalian ganti minusnya. Plusnya jadi minus. Nah ini apakah ini tak kasih warna kuning ya? Karena dia bukan nyari terkecil atau terbesar gitu. Kalau apakah bisa aja nih hasilnya minus, bisa aja hasilnya 1 plus 1 minus. Nah, yang dipakai itu yang masih ada dimensinya itu masih dalam rentang tinggi balok. Nah, misal tinggi balok kita tadi 750. Berarti kan yang masih memenuhi kan yang 56 ini ya. 750 di dalam 750, kurang dari 750 gitu. Kalau 1324 ini kan udah lebih dari 750, berarti dia tinggi beton tekannya itu udah di atas lebih dari tinggi balok, di luar balok dia, berarti kan nggak imajiner ya, nggak mungkin. Berarti kita pakai yang mungkin, berarti 56. Terus buat nyari C, ini tinggi garis netral, ini tinggal A dibagi beta 1. A-nya yang ini, apakah bagi beta 1 yang di atas 0,85. Terus buat ngecek asumsi kita udah benar atau belum, kita asumsinya tadi tulangannya itu sudah leleh, tulangan tariknya udah leleh. Terus
caranya itu ini kita cari epsilon S atau regangan si bajanya itu. Regangan bajanya apakah itu udah lebih besar atau tidak daripada regangan leleh bajanya. Nah, caranya itu D min C per C kali 0,03. Ini sebenarnya epsilon ini ya. Kita ganti deh. Epsilon C. Seperti ini juga. Epsilon C. Nah, epsilon C itu yang atas tadi ada di atas. Ini kita buat dulu. D min C itu D-nya yang ini 690. C-nya yang barusan kita hitung. Bagi C ini. Terus dikali sama epsilon C yang ini 0,03. Oke, terus di enter. Oke, terus nah ini kita lihat fungsinya ya. Jadi karena ES-nya ini coba diingat 0,028. EY-nya itu epsilon Y-nya itu 0,0017. Nah, itu kan udah lebih besar ya. Berarti asumsinya udah benar bahwa tulangan tariknya itu leleh. Nah, ini tinggal dimasukin aja if ini ya rumusnya. Males tak masukin. Jadi kalau misalkan si epsilon S ini udah lebih besar daripada epsilon Y, maka asumsinya benar. Kalau enggak, maka asumsinya salah. Nah, karena asumsi benar baja tarik sudah leleh, asumsi salah berarti baja tarik belum leleh. Kita lanjut. Ini Fs H Fs ya. Nah, Fs ini kita hitung karena ada kemungkinan di sini baja tariknya belum leleh kan. Bisa aja ada kelompok yang asumsinya salah. Asumsi salah itu bukan berarti hitungannya salah ya. Itu artinya tuh ini dibaca aja nih. Baja tarik belum leleh kalau asumsi salah. Nah, kita hitung Fs itu ES kali epsilon S. ES-nya itu yang 200.000. Ini dikali sama epsilon S yang kita hitung tadi. Mana tadi? Nih, epsilon S. Nah, ini dapatnya kan segini, ini dibiarin aja. Terus tegangan baja pakai. Jadi kan kita udah punya dua ya, ada Fy sama Fs. Fy tadi di paling atas dari Tor. Fs ini hasil perhitungan. Nah, ini ada keterangannya tegangan baja pakainya itu kita pakai Fy atau pakai Fs. Ini kan ada keterangan jika baja tarik sudah leleh, artinya asumsinya benar, maka pakai Fy. Jika belum leleh, pakainya Fs. Jadi karena asumsinya benar dan artinya baja tarik sudah leleh, ini kita pakai Fy. Kita link ke Fy. Tegangan baja pakai. Oke. Terus kita lanjut hitung AS perlu. Ini lagi-lagi sama kayak CC sama dengan TS ya. 0,85. F-faksun C-nya 25. Nih. Terus kali A. A-nya tadi apakai ya? Apakai. Kali B. B-nya itu lebar balok. Lebar balok itu tadi di mana? Nih. Terus dibagi tegangan baja pakai. Nah, ini menyesuaikan tegangan baja pakainya. Tadi apa? Fs atau Fi. Oke. Kita dapat 1384, sekian. Nah, AS1 tulangan itu kita luas satu tulangan ya. Karena ini balok induk berarti luas satu tulangan diameter 19. 0,25 atau 1/4 pi. Terus dikali diameter. Diameternya yang ini 19 kuadrat. Dapat yang 4,H283,5287 sekian. Nah, N perlu. Jadi N perlu ini jumlah tulangan yang dibutuhkan berdasarkan hasil perhitungan luas tulangannya nih. Kan AS perlunya udah dapat 1384. Berarti kita artinya perlu besi itu sebanyak 1384 mm persegi. Nah, buat tahu berapa kebutuhan besinya kan tinggal luasnya itu dibagi sama luas satu besi. Ini dibagi luas satu besi. Nah, dapatnya kan pasti koma kan. Kita kan nggak mungkin pasang besi, 4,8 besi. Ini kita bulatin aja ke atas. Misal 5 ya. Kita bulatin 5. Berarti N pakainya itu jumlah tulangan pakai pembulatan ke atas 5 buah tulangan. Nah, ini karena udah selesai, jadi di sini kita langsung pakai rumus ini. Ini rumusnya tak biarin aja biar langsung ntar. Berarti kita pakai 5D19. Artinya ada 5 buah tulangan dengan diameter 19. Itu udah akan kita gunakan nanti. Sekalian kita gambar. Tapi sebelum sampai ke situ kita harus cek dulu kapasitas penampangnya. Nah, karena ini pembulatan. Ini kan hasil pembulatan tadi nih, N pakainya. Sebenarnya kan kita perlu N itu cuma 4,88. Tapi karena ketidakmungkinan menggunakan 4,88 besi di lapangan, kita bulatkan ke 5. Nah, akibat pembulatan ini kita ada namanya AS terpasang. AS akibat pembulatan. Ini gampang aja, tinggal
jumlah ini, jumlah besinya ini kita kali sama luas satu tulangan. Nih. Nah, kayak kita kali sama luas satu tulangan. Berarti luas terpasang sebenarnya kan ini 1417, bukan 1384. Kita cek luas tulangannya, ini AS min, kita link ke AS minimum pakai, yang ini. Terus AS terpasang kita link ke AS terpasang, AS max kita link ke AS max di atas. Oke, nah di sini kita kasih tanda sendiri ya. Ini kan harusnya nilainya segini. Harusnya AS terpasang itu kurang dari AS max, tapi harus lebih dari AS min. Ini fungsi if-nya tak biarin aja dah, ntar sekalian. Ini biar enak. Jadi kalau udah AS min-nya itu lebih kecil dari AS terpasang, berarti kan oke. Terus AS terpasang lebih kecil dari AS max, berarti kan juga oke gitu. Ini maksudnya tuh kayak gini. Nah, oke. Terus kita cek JBD. JBD ini maksudnya jarak antar besi tulangan. Nah, rumusnya ini ya, jelas ya. B min 2 PB min 2 sengkang kurang ND. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi kan di sini ada jarak antar tulangannya itu yang ini loh, yang ini nih, jarak bersihnya nih. Jarak bersih antar tulangan itu JBD. Nah, itu kan kalau kita ukur, itu kan luas, kita mau tahu jarak ini, itu kan tinggal luas lagi, lebar balok dikurang diameter besinya ini, besi sengkang, dikurang, ulang. Lebar balok dikurang 2 kali penutup beton kiri kanan, terus dikurang 2 kali sengkang kiri kanan juga, dikurang sebanyak berapa buah si tulangannya itu. Terus dibagi N-1. Kenapa N-1? Nih, dapatnya N-1 tuh dari mana? Dari sini nih. N-nya nih berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini abaikan ya, misalkan abaikan. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kan jaraknya ada 3 tuh. 1, 2, 3. Makanya dia N-1. Karena dia jarak bersih. Itu rumusnya. Dapatnya dari situ. B-nya itu lebar. Berarti kita ambil lebar balok. Nih. Dikurang 2 kali PB penutup beton yang 40 mili tadi. Terus dikurang 2 kali sengkang. 2 kali sengkang. Diameter sengkang kan 10 nih. Dikurang nih jumlah tulangannya dikali diameternya 19. Nah, lagi-lagi ini dibagi dulu ya, sorry. Dibagi 5 dikurang 1. N-1 kan. Oke, lagi-lagi ini kan masih asumsi ya. Nah, asumsi, kenapa asumsi? Karena ada syarat. Syaratnya di sini. Kalau misalkan jarak bersihnya ini lebih dari 25 mili, itu nggak oke. Karena ukuran agregat maksimumnya itu kan biasa 25 mili, 25 sampai 40 ya. Kita ambil aja yang kecil 25 mili. 25 mili. Berarti jarak bersihnya tuh nggak boleh kurang dari 25 mili. Artinya kalau lebih dari 25 mili itu udah oke. Nah, seandainya ini nanti kurang dari 25 mili, misalkan 20, karena misal jumlah tulangannya banyak ya, misal ini 8 deh. Nah, ini kan nggak oke ya. Nah, ini nanti berarti harus lanjut ke baris kedua. Jadi di atas 4, di bawah 4 gitu. Biar oke. Coba misalkan 4. Nah, kan oke ya kalau 4 ya. Karena kan di atas 4, di bawah 4. Berarti yang kita hitung jarak bersihnya kan cuma satu baris aja tuh. 4, 4. Nah, kalau 4 oke. Tapi nanti berubah lagi di DS-nya. Itu nanti, urusan nanti itu. Nanti di asistensi berikutnya aja kita jelasin. Kalau misal ada yang kejadian kayak gitu. Kalau nggak ada, kita lanjut. Jadi ini udah oke. Dengan 5 buah tulangan dipasang satu baris, jaraknya masih 51,25. Oke. Ini rumusnya ntar tak biarin juga. Terus buat A baru, kenapa bisa ada A baru? Karena AS-nya baru. Kita tadinya pakai AS perlu, karena pembulatan jadi pakai AS terpasang. Nah, ini rumusnya sama aja. CC sama dengan TS juga lagi-lagi. AS terpasang itu yang ini dikali FY. Nah, FY ini juga tergantung ya. Ini sebenarnya tegangan baja pakai ya. Kalau misal ternyata kalian pakai FS, itu pakai FS. Kalau misal pakai FY, pakai FY. Ini tinggal link ke tegangan baja pakai ini aja. Terus dibagi sama 0,85 dikali F-aksen C-nya itu 25 MPa. Terus dikali B. B-nya itu lebar baloknya.
Oke, terus di enter. Nah, ini A baru. C baru itu tinggal A bagi beta 1. Beta 1-nya tadi yang paling awal. Sip. 67. Terus kita karena baru ya, kan ada A baru sama C baru. Lagi-lagi kita ngecek epsilon S karena baru. Karena ada sesuatu yang baru, berarti kita cek asumsinya kita tadi itu udah benar apa belum. Nah, ini tinggal rumusnya udah ada. D-nya itu pakai D yang di awal, tinggi efektif, dikurang C baru. C baru yang ini. Dibagi C baru. Dikali epsilon C ya. Epsilon C itu kan anu beton. Paling atas tuh ada 0,03 tuh. Oke, terus ini karena 0,027 ini masih lebih besar dari 0,0017 regangan leleh baja. Berarti bajanya itu belum leleh. Asumsinya benar bahwa ini lebih besar. Ini tak biarin lagi. Ntar rumusnya biar enak. Berarti ini karena lebih besar, tapi dibaca ya ini. Kenapa bisa asumsi benar gitu dibaca? Oh, ini lebih besar daripada epsilon Y. Kenapa? Prinsipnya gimana sih ya? Jadi kan leleh baja itu terjadi kalau regangannya segini nih, 0,001725. Nah, sedangkan hasil perhitungan kita regangannya tuh 0,027. Artinya kan dia belum mencapai regangan leleh itu karena dia lebih besar. Berarti kita asumsinya benar nih karena lebih besar ya. Terus ini sama kayak tadi, asumsi benar sebenarnya baja tarik sudah leleh, asumsi salah sebenarnya baja tarik belum leleh. Nah, sekarang kita cek kapasitas penampangnya itu sudah aman apa belum terhadap tariknya tuh. Kita bisa pakai CC kali Z atau TS kali Z. Ini TS ya. TS kali Z. Nah, ini biar enak karena udah ada AS, ada FY juga. Kita pakai TS aja. Nah, TS kali Z. TS-nya itu kan AS terpasang. Ini ada dikali FY. FY ini lagi-lagi tergantung FY atau FS. Kita pakainya di tegangan baja pakai ini. Terus dikali D min A per 2. D-nya yang ini. Nih, A per 2-nya itu A baru. Hasil perhitungan yang setelah pembulatan. Mana ya tadi? Mana A baru? Oke. 332. Ini dalam Newton milimeter. Kita jadiin kilo Newton meter itu kita bagi 10 pangkat 6. Oke. Bagi 10 pangkat 6 ya. Terus MU rencananya berarti kita ini Pi faktor reduksi ini kita udah asumsikan tadi 0,9. Kita cek sekarang apakah dia benar. Dikali sama ini MN yang kita hitung barusan. Nah, ternyata dapatnya 291. Kok bisa aman ini? Karena MU rencana, MU hasil perhitungan itu lebih besar daripada MU yang terjadi dari luar. Ini MU minus lapangan yang hasil rekap balok dari sub tadi. Ya kan? Benar ya? 291 kan lebih besar daripada 284 ya. Oke, berarti ini udah aman. Desainnya aman buat di tumpuan. Nah, ini sebenarnya ya setelah ini baru ini nih, baru terakhir di sini. Kita ganti aja. Nah, sebenarnya di sini nih. Nah. Aduh. Jangan. Ini aja dah. Ini tak copy. Ini juga. Nah, ini tak hapus. Oke. Itu yang lapangan juga deh. Jadi sebenarnya itu kita ngitung kapasitasnya dulu baru menentukan dia pakai berapa tulangan. Nah gini ya. Ini kita udah bisa hapus. Oke. Terus kita sampai sini tadi ya, sampai aman. Berarti kita udah bisa pakai 5D19 ini. Ini rumusnya ntar tak biarin. Sorry. Nah, selanjutnya itu desain tulangan lapangan. Nah, ini sama aja kayak perhitungan semua nih, desain tulangan tumpuan. Mulai dari sini sama ya. Dari setelah ini itu sama, rumusnya sama percis. Cuma yang beda itu di nilai momennya. Nih, coba dilihat.
Kalau momennya tadi itu pakai momen eh, tumpuan, artinya momen negatif, ini pakai momen positif, momen lapangan. Nah, ya kan? Pakai momen positif kan. Itu aja bedanya tuh. Sama nanti diceknya itu di bawah ini aman atau enggaknya itu sama, ngeceknya ke tumpuan juga, ke lapangan juga. Kalau tadi ke tumpuan, ngeceknya ini ke lapangan. Ya sesuaiin aja sama judulnya lah. Kalau mau kopas-kopas rumusnya dari atas, dari yang tumpuan, terus mau dikopas ke lapangan, itu hati-hati ya. Itu nanti kan ngelingnya turun semua tuh, link-linkannya. Jadi kalau saranku, aduh sorry. Kalau saranku dihitung ulang aja, diulang lagi videonya diulang lagi terus diikutin. Ini nggak lama kok kalau dari sini, nggak lama. Oke, ntar apa lagi ya yang beda ya? Oh sama beda di gambarnya ntar. Kalau tulangan lapangan itu kan dia di bawah ya. Yo, ini kebalik nih. Ini kebalik ntar ini di bawah sebenarnya gini. Nah, tulangannya tuh di bawah. Betonnya yang di atas kalau lapangan. Tulangan tekannya di atas, apa daerah tekannya di atas. Itu aja bedanya. Kalau sisanya tuh sama. Nah, buat gambar itu kita nggak hari ini ya, nggak gambar hari ini karena setelah ini masih ada ngitung tulangan geser. Biar sekalian gambarnya jadi ada tulangan lentur, memanjang sama tulangan geser. Itu kita gambar setelah perhitungan tulangan geser aja. Nah, itu buat yang anu ya, buat balok induk sampai yang lapangan. Yang lapangan ntar ngikutin. Sorry, ini lapangan. Sebentar. Oh iya, ini tuh lapangan. Ini gara-gara kopas-kopas nih, makanya nggak usah dikopas-kopas. Mending itu ngulang aja. Nah, ini kayak gini-gini kan gara-gara kopas nih jadi tidak aman, tidak aman. Oke, itu aja. Ini baru yang balok induk ya. Nanti yang balok anak dikerjakan sama percis caranya. Cuma kalian ganti di sini nih, diameter pokoknya jadi 16 mili. Dah, sisanya sama percis kayak balok induk. Jadi nanti kalian kalau misal ini tak delete misalnya. Misal nih, tak delete. Bukan gitu, gini maksudnya. Nah, ini kan nggak ada ya. Misalkan nih, kosong nih kelompok misal. Ya kalian kalau udah balok induk selesai sampai lapangan nih, udah selesai sampai bawah. Ini kalian copy aja, blok copy taruh sini. Nah gitu. Kalau malas ngitung ulang. Kalau tapi saranku hitung ulang aja. Oke, apa lagi ya? Terus kalian. Oh iya, kalau setelah kopas tadi, setelah di copy, ini setelah dari copy misalnya. Nah kalian cek yang kuning-kuningnya nih, jangan sampai salah. Jangan sampai ngikutin yang ini. Nah itu aja asistensi hari ini. Ini deadline-nya tak panjangin aja sampai setelah lebaran kayaknya nih. Lumayan juga, lumayan lama. Ntar sama yang geser ya maksudnya. Jadi yang ini sama yang geser itu setelah lebaran. Insya Allahnya begitu kalau nggak ada halangan. Oke, sekian aja asistensi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan langsung chat di grup atau PC boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.